Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalithu tukhulul waqti walau bi ghalabatil dhanni fis sholati al muaqqatati kal fardhi al aslihi wa tawabihi wa wujudus sababi yaqinan filati laha sababun ka sholatil kusufi fala tasihhu sholatun muaqqatatun hatta yadkhula waqtuha wala sholatun laha sababun hatta yujada sababuha yaqinan. Syarat sahnya sholat yang nomor 3. Kalau syarat itu di luar sholat, sebelum melakukan sholat itu harus terpenuhi. Tapi kalau rukun itu di dalam sholat itu sendiri. Jadi kalau sholat itu sebelum melakukan sholat, berarti di luar sholat, bukan sholat itu sendiri, itu namanya syarat. Syarat yang pertama kemarin suci dari hadas kecil besar, suci dari najis, baik pakaian, tempat sholat, tubuh semuanya harus suci dari najis. Kemudian yang kedua kemarin menutup aurat. Dan yang nomor 3, syarat sahnya sholat itu harus masuk pada waktunya. Kalau memang benar-benar sholat itu adalah sholat fardu yang dibatasi. Kalau dalam Al-Quran, wa kanatis sholati maktuban alal mu'minina mauquta. Jadi sholat itu fardu, ya, sholat 5 waktu itu fardu dan waktunya itu ditentukan. Jadi kasolatil fardi al asli, sholat fardu itu waktunya dibatasi, sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan kita itu mau sholat duhur, kalau sekarang itu sholat duhur jam 11:47, ya harus masuk pada waktunya. Kalau sholat duhur jam 11:30 diniati sholat duhur, ya sholat duhurnya tidak sah. Kalau misalkan sekarang sholat subuh waktunya itu jam 4:30, kok kita sholat subuh jam 4, ya berarti sholat subuhnya tidak sah, tidak menjadi sholat subuh. Nanti harus sholat subuh kembali karena waktunya belum masuk. Jadi sholat fardu adalah sholat yang waktunya itu ditentukan, batas-batas waktunya itu ditentukan. Kalau kita itu mau sholat, ya harus syaratnya masuk pada waktunya sholat. Atau sholat itu mempunyai sebab. Contohnya apa? Sholat gerhana matahari
atau sholat gerhana bulan. Jadi kita mau sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, ya gerhananya itu harus wujud. Jadi wasolatun laha sababun hatta yujada sababuha. Kita itu mau sholat yang ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Gerhana. Nah, sholat itu gerhana belum sah kalau memang gerhananya itu belum ada, belum wujud. Jadi kita mau sholat gerhana rembulan tapi gerhananya belum wujud, ya sholat gerhananya tidak sah. Dan baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Ini namanya sholat yang di situ ada sebab. Jadi harus sebabnya itu harus ada. Kalau sebabnya itu belum wujud, yaitu gerhana contohnya, ya maka sholat gerhana itu tidak sah walaupun itu sunnah. Atau sholat yang ada sebab itu ya sholat jenazah, karena ada orang mati. Itu loh, belum ada orang mati kok sholat jenazah. Sholat jenazahnya belum sah. Ini namanya sholat laha sababun. Pun juga demikian, karena sholat fardu dibatasi dengan waktu, ditentukan dengan waktu, maka sholat rawatib 5 waktu itu pun juga sesuai dengan waktunya tentu. Ya, sholat kita itu mau sholat qobliyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur sholatnya jam 12, tapi sholat qobliyahnya kok setengah 12, ya tidak sah qobliyahnya walaupun itu rawatib. Jadi rawatib atau tawabi, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu, sholat fardu itu harus menentukan waktunya sesuai dengan sholat fardu itu tersebut. Ya seperti saya contohkan tadi, sholat zuhur itu masuknya misalkan jam 12 siang, jam setengah 12 kok niat sholat qobliyah zuhur, ya qobliyah zuhurnya tidak sah karena itu rawatib itu mengikuti waktunya sholat zuhur. Kemudian yang nomor 4, warrobi'u istiqbalu ainil ka'bah yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di illa fi nafilatis safari wa sholati syiddatil khaufi. Yang terakhir, syarat wajibnya sholat yang nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu kalau di Indonesia itu karena jauh, ya fil budi itu dengan don. Yang penting kita itu sekarang itu menghadap ke barat. Orang itu persis itu tidak. Makanya di sini wadzonan fil bu'di. Jadi kita itu jauh perjalanannya itu kalau tidak keliru itu antara 11 sampai 12 jam memakai pesawat. Kalau sepeda motor ya berbulan-bulan. Itu jauh sekali. Maka tidak perlu persis, istilahnya menghadap kiblat itu jangan orang Jawa itu neritik terlalu teliti dan seterusnya. Pokoknya zon kita tuh menghadap ke kiblat ya sudah. Dan yang menghadap kiblat itu pada dasarnya tuh dadanya. Misalkan wajah kita tuh mengkleng ke kiri ke kanan, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Yang penting dada kita tuh menghadap kiblat itu udah sah. Jadi kalau kita lihat ini, coba saya bacakan ini ya. Jadi warrobiu istiqbalu anil ka'bah bisodri fil qiyami wal qu'udi. Jadi bisodri itu dadanya yang menghadap kiblat, bukan wajahnya. Jadi kalau misalkan wajahnya itu dingklu ya, nanti dingklu itu kan tidak menghadap kiblat atau menghadap ke kiri atau ke kanan, itu tidak menghadap kiblat.
Jadi yang dinilai menghadap kiblat itu adalah sodri, dadanya, baik posisi sholatnya itu berdiri maupun sholatnya itu duduk. Firruku'i wasujudi, baik ketika ruku juga ketika sujud tetap menghadap kiblat. Jadi kalau dekat itu berarti kita itu berhadapan-hadapan dengan kiblat, maka itu harus kencang. Tapi kalau memang sekarang di Masjidil Haram ya sudah lama tentunya, itu memang dilingkari. Jadi posisinya itu sudah dilingkari, jadi mengenakan jamaah. Posisi berdiri ketika sholat berjamaah itu sudah enak. Istilahnya itu tidak perlu ngepaski, tidak perlu membenarkan karena sudah dilingkari. Di Masjidil Haram itu sudah seperti itu. Ya kalau nanti berbeda, kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu ya semuanya berdirinya itu lurus, karena itu sudah terhitung budi atau jauh. Jadi tidak melingkar ya, karena itu tercatat sholatnya itu jaraknya sudah jauh. Jadi kalau dekat itu harus pasti, itu istilahnya harus pas lurus pas. Tapi kalau jauh ya ukuran jauh itu ya kira-kira itu berapa kilo gitu. Kalau sudah jauh ya berdirinya itu sejajar, tidak agak melingkar, itu tidak perlu karena jaraknya itu jauh. Itu don itu yang penting mempunyai persangkaan itu sudah menghadap kiblat. Nah, ila finatinas safari wa sholati syiddatil khaufi. Sholat menghadap kiblat itu ini paling kali ini. Oh iya. Sholat menghadap kiblat itu, dalam posisi menghadap kiblat itu wajib, ya. Itu dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Ada dua situasi di mana sholat itu boleh tidak menghadap kiblat. Jadi yajuyu fi isnani, jadi sholatun bi ghairi istiqbalil kiblah yajuyu fi isnani. Sholat boleh tidak menghadap kiblat itu yang pertama ketika kita pergi, kita pergi dan sholatnya itu adalah sholat sunnah. Kita pergi, sholatnya itu adalah sholat sunnah. Tentu perginya ini adalah pergi yang bukan maksiat. Pergi bukan karena untuk mencuri, pergi bukan karena untuk maling, pergi bukan karena untuk transaksi narkoba dan seterusnya. Tapi kalau perginya itu adalah pergi yang diperbolehkan, seperti berziarah, silaturahim dan seterusnya, itu namanya pergi yang diperbolehkan. Dan pergi yang diperbolehkan ini ketika sholatnya boleh tidak menghadap kiblat. Ifala yustarutu al istiqbalu fiha bal yusallin nafla walau nahwa idin wa kusufin illa jihati maqsodihi sawa'u kana rokiban au masyian walayan kharifu kullun minhuma an jihati maqsodi illa ilal qiblah walau kanat khalfa dhurihi li'annaha al-aslu lakinil masyi yastaqilu wujuban fi ikhramihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi baina sajdataihi
walau masyu wa taraka tawajjuha fi qiyamihi wa didalihi wa tasyahudihi wa salamihi. Jadi ketika pergi, ya ketika pergi maksudnya itu dalam perjalanan, bukan ya naik kendaraan atau naik kapal atau naik perahu, itu maksudnya demikian. Jadi perginya itu pergi karena naik kendaraan, bukan pergi misalkan kita tuh pergi ke Surabaya atau ke Jakarta, tapi kita tuh di masjid ya sholatnya wajib menghadap kiblat. Maksudnya safar di sini adalah safar ketika naik kendaraan ataupun naik kapal, perahu dan seterusnya. Nah, ini boleh sholat sunnah tidak menghadap kiblat, tapi ketika takbiratul ihram berarti sholli fardhul maghribi Allahu Akbar, takbir, ketika takbir itu wajib menghadap kiblat. Begitu juga ketika sujud, ketika rukuk dan ketika duduk di antara kedua sujud juga wajib menghadap kiblat. Karena posisi sujud, posisi rukuk, duduk di antara sujud ini adalah posisi yang membutuhkan yang namanya tumaninah atau ketenangan, maka wajib di situ menghadap kiblat walaupun ketika berdiri tadi itu tidak menghadap kiblat. Terus yang nomor 2, sholat boleh tidak menghadap kiblat. Kalau di Indonesia itu boleh tidak menghadap ke barat, yaitu sholat karena sangat takut. Takut di sini maksudnya adalah takut ketika perang bihtilatil kufari, yaitu karena kita itu perang berkecamuk melawan orang-orang kafir. Bukan takut karena di rumah sendirian, rumahnya gelap, samarne ono jini, khawatir ada gentayangan, kuntilanak dan seterusnya, bukan itu. Takut di sini adalah takut dalam keadaan perang. Maka di sini ketika sholat ya dalam keadaan takut ini boleh sholat tidak menghadap kiblat. Baik itu sholat wajib, sholat sunat itu boleh, ya boleh tidak menghadap kiblat. Dan tidak wajib seperti sholat dalam perjalanan tadi, tidak wajib ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara sujud, ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, tidak wajib. Pokoknya semampunya. Karena nanti kalau kita dipaksa menghadap kiblat padahal lawannya itu di arah timur, ya nanti bokong kita ditembak oleh musuhnya, kita juga tidak tahu. Makanya harus menyesuaikan kondisi perang itu sendiri, di mana lawan atau musuh yang dihadapi. Wa kadza ma ulhiqa biha falaysa tawaddu syautun fiha fardun kanat aw naflan mimma yakhafu quwwatuhu fawduhu dunal istisqai lidharurah. Kalau sholat istisqa itu tidak boleh menghadap ke harus menghadap ke kiblat, karena sholat istisqa itu bukan sholat dalam perjalanan atau sholat yang karena takut peperangan dengan orang-orang kafir. Maka sholat istisqa tetap menghadap kiblat. Para jemaah, kita teruskan. Babu arkanis sholati. Nanti setelah materi kita sampaikan tentang syarat-syarat sholat yang sebanyak 4 ini, nanti kita boleh didiskusikan atau dipertanyakan. Kita melanjut untuk bab yang berikutnya, yaitu babu arkanis sholati, bab menerangkan rukun-rukunnya sholat. Tadi saya singgung kalau syarat itu di luar
sholat, tapi kalau rukun itu di dalam sholat itu sendiri. Nah, rukun-rukunnya sholat itu ada berapa? Jadi kalau rukun benar-benar juga dilakukan, salah satu pun tidak ada yang dilakukan, maka sholatnya itu tidak sah atau batal. Arkanuha salasata asyarah, rukun-rukunnya sholat itu adalah ada 13. Ya, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Gak masalah, karena nanti tumaninah itu dijadikan satu. Kalau yang 17 itu tumaninah, ruku, sujud dan seterusnya itu dihitung. Nah, lalu rukun-rukun sholat yang ada 13 itu, wa urfan ma tatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa juz'un minhu. Jadi bedanya rukun sama syarat. Kalau syarat itu tidak merupakan bagian daripada sholat, tapi kalau rukun itu bagian daripada sholat. Atau kalau syarat itu di luar sholat, tapi kalau rukun itu di dalam sholat. Nah, al-awwalu an-niyah makrunatan bijuz'in min takbiratil ihram. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat apa? Ya niat sholat. Kalau duhur ya niat sholat duhur. Kalau asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Itu namanya niat. Ya kalau dibaca niatnya itu adalah usolli fardhu dhuhri. Kalau makmuman ya makmuman, kalau imaman ya imaman. Soal menyebutkan usolli fardhu dhuhri, menyebutkan arba'a raka'atin, menyebutkan mustaqbilal qiblah, menyebutkan adaan lillah, itu sunnah. Tapi kalau misalkan kita mengatakan usolli fardhu dhuhri makmuman, itu sudah cukup. Kalau di Indonesia kan saya niat sholat zuhur dengan makmum, itu sudah cukup. Jadi menyebutkan menghadap kiblat, menyebutkan jumlah rakaat arba rakaatin, menyebutkan adaan atau qadha, itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah usolli fardhu dhuhri, itu namanya niat. Lah niat ini, kalau niat itu kan di dalam hati, jadi tidak perlu diucapkan. Jadi kalau ada orang mengkritik sebelum Allahu Akbar kita mengatakan usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah Allahu Akbar, kata-kata usolli dikatakan bid'ah, yaitu bid'ah, tapi harus diingat kata-kata usolli ketika mengucapkan itu tidak termasuk rukunnya sholat. Karena ucapan itu tidak di dalam hati. Kalau namanya niat itu harus di dalam hati. Dan niat ini, niat saya sholat zuhur, ini ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat sholat, entah itu sholat zuhur dan seterusnya, itu namanya niat. Imakrunatan bijuz'in min takbiratil ihram. Entah itu nanti niatnya pas ketika bar begitu, yang penting itu sudah masuk kategori takbiratul ihram dan niatnya itu terletak di situ. Atau ketika mengucapkan Allah dalam hati itu sudah niat sholat zuhur dan seterusnya. Wasani takbirat, wasani al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Rukunnya sholat yang nomor 2 adalah berdiri
ketika sholatnya itu fardu berdiri, dan tentu berdiri ini adalah bagi orang yang mampu berdiri. Nah, sekarang waman ajaza anil qiyami sholat jalisan. Kalau ada orang tidak mampu berdiri ya karena mungkin sakit asam urat, karena mungkin sakit tulang dan seterusnya, atau karena tua usia ya, faktor usia, sehingga untuk berdiri itu tidak mampu, atau minimal kalau berdiri itu menghilangkan kekhusyuan, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Fa'in ajaza anil julusi insoja'a ala jambihi wastaqbalal kiblata biwajihi wa muqaddimu badanihi wa yukrahu ayal sodiya al jambi al aisari min waili udhrin. Nah, kalau sekarang sholat tidak mampu untuk duduk, ya maka boleh sholat dalam keadaan tiduran. Tiduran berarti itu miring. Miring posisinya perut kita itu di bawah, yang kanan itu di bawah, atau lambung yang sebelah kanan itu di bawah. Jadi kalau di Indonesia itu ya kepala di utara, kaki di selatan, menghadap kiblat, karena miring berarti seperti mayit itu. Boleh tidak menghadap, boleh kepala itu di arah selatan, dalam arti lambung sebelah kiri itu di bawah. Cuma itu makruh kalau tidak ada udzur. Jadi boleh, yang penting itu kan menghadap kiblat, dada itu menghadap kiblat. Jadi prakteknya kalau sholat itu turun tidur dalam keadaan miring, tiduran dalam keadaan miring, itu lambung sebelah kanan itu di bawah, berarti kepala di utara, kaki di arah selatan. Nah, boleh lambung yang kiri, berarti kepala di selatan, kaki di utara. Tapi itu makruh kalau tidak ada udzur. Udzurnya seperti apa? Mungkin lambung sebelah kanan ini bisul atau ada lukanya, sehingga kalau tidurnya itu lambung miringnya itu yang kanan di bawah itu sakit, sehingga mau tidak mau tidurannya itu adalah lambung sebelah kiri itu di bawah. Itu namanya udzur. Nah, ini tidak makruh. Tapi kalau tidak ada udzur, itu hukumnya adalah makruh. Jadi wa yukrahu aidat jaya al jambil aisari min wahi udrin. Jadi makruh sholat dalam keadaan tiduran tapi lambung yang sebelah kiri itu di bawah tanpa adanya udzur. Hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, untuk rukun-rukun sholat saya kira sudah saya teruskan dulu, ini belum selesai. Fa'in ajaza anil iltijai istalqa ala dhuhrihi wa yajibu alaihi ayyarfa'a ra'sahu bisyai'in liyastaqbilal qiblah biwajhihi wa yajlisa lirruku'i wa sujudi in amkanahu dzalika. Fa in ajaza asara bi ra'sihi fa in ajaya asara bi ajfanihi fa in ajaya ajro arkanas sholati ala qalbihi wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajlin syai'un wa yajuzu lil qadiri ayusolliya nafla qaidan wa multaji'an
lakin sawabul qaid nisfu sawabul qaim wa sawabul mutaji'i nisfu sawabil qaidi. Jadi tadi kalau sholatnya itu tidak bisa tiduran miring, miringnya itu kepala di utara, tapi boleh juga kepalanya itu di belakang, berarti di selatan, tapi lambung yang kiri itu di bawah, itu makruh kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur ya tidak makruh. Nah, sekarang kalau tidak bisa tiduran miring, maka ya tidurnya tuh terlentang. Kalau bahasa Jawanya tuh lumah. Nah, berarti kepalanya itu di arah timur. Dan wajib kepalanya itu diganjil dengan bantal agar kepalanya itu agak tinggi sedikit. Jadi wajibu ayyarfa'a ra'sahu bisyai'in. Jadi kepalanya itu diganjil atau dibantali agar supaya kepala ini bisa menghadap kiblat lewat wajahnya atau mukanya. Jadi nggak boleh sholat dalam keadaan terlentang tapi kepalanya ngelembreh ke bawah, ini nggak boleh, tidak sah. Dan kalau bisa, walaupun toh tidurnya itu dalam keadaan terlentang atau miring, ketika rukuk dan sujud itu dalam keadaan tidur, itu kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa, ya maka rukuk sujudnya itu dengan isyarah kepalanya, mungkin menunduk. Ketika ruku ya menunduk, ketika sujud juga menunduk karena tidak mampu. Sekarang kalau dengan isyarah kepala tidak bisa, kepala tidak bisa menunduk untuk ruku dan sujud, ya maka isyarahnya itu dengan kedipan mata, dengan kedipan mata, bi'ajfanihi, dengan kedipan mata. Kedipan mata ya ketika rukuk kedep, ketika sujud juga kedep. Nah, sekarang fa'in ajaza, kalau sekarang berkedip saja itu tidak bisa, maka seluruh rukun-rukun sholat itu dibatin. Jadi ajro syai'un wa'ya ajro arkana sholati ala qalbihi, berkedip saja tidak bisa, ya maka dibatin semua rukun-rukun sholat itu. Dan semuanya itu baik berkedip, dibatin, isyarat dengan kepala, sholat dalam keadaan terlentang, sholat dalam keadaan miring, itu tidak mengurangi pahala daripada sholat itu sendiri. Ya karena memang kondisional, memang kondisi. Jadi wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajrin syai'un. Dan bagi orang yang mampu berdiri, ini boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan miring. Tapi pahalanya sholat sunnah bagi orang yang mampu berdiri tapi kok duduk, ya pahalanya separuh. Mampu duduk tapi kok turun miring, ini pahalanya juga separuh, dan itu kurang separuh begitu. Jadi sekali lagi, orang yang ketika sholat fardu itu mampu berdiri, dia boleh sholat dalam keadaan duduk atau turun miring, tapi pahalanya itu berkurang atau separuh. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.